Tahukah kalian, sesuatu yang kita anggap remeh karena terjadi otomatis 22.000 kali sehari ini, sebenarnya adalah tali pusar gaib yang menghubungkan raga kita yang fana dengan gudang harta karun alam semesta yang maha kaya. Kita sering mencari keberlimpahan di luar sana, dalam lembaran uang, dalam pengakuan orang lain, atau dalam kerja keras yang menguras jiwa. Padahal, para leluhur kita telah mewariskan sebuah rahasia besar. Barang siapa menguasai satu tarikan nafasnya, ia menggenggam kunci perbendaharaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Batin, suara terdalam dari setiap diri manusia yang menuntun ke jalan kebenaran dan keberlimpahan tanpa batas. Para sahabat Suara Batin, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kita melakukan satu hal yang sangat sederhana namun sakral. Berhentilah sejenak. Tarik nafasmu, lalu lepaskan. Bagian 1. Pembukaan. Rahasia di balik gerbang hidung. Para sahabat Suara Batin, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kita melakukan satu hal yang sangat sederhana, namun sakral. Berhentilah sejenak. Tarik nafasmu, lalu lepaskan. Dunia modern mengajari kita untuk bernafas pendek dan terburu-buru. Nafasnya orang yang merasa kekurangan waktu dan ketakutan. Padahal, di dalam setiap tarikan nafas yang sadar, terdapat partikel atsiri atau energi murni yang sanggup merestrukturisasi nasib. Kita tidak sedang membicarakan teknik pernafasan biasa. Kita sedang membicarakan tentang membedah mekanisme penarikan realitas. Mengapa hanya satu tarikan nafas? Karena di titik nol antara nafas masuk dan nafas keluar, terdapat celah kosong yang disebut sunyata atau titik hening. Di sanalah, doa tak lagi berupa kata-kata, melainkan menjadi wujud. Di sanalah kita berhenti memohon dan mulai menarik keberlimpahan seperti magnet menarik besi. Hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk tidak sekadar bernafas untuk bertahan hidup, tapi bernafas untuk memerintah semesta agar tunduk pada niat suci kita. Bersiaplah, karena rahasia yang jarang diketahui orang ini akan mengubah cara kalian memandang oksigen selamanya. Ini bukan tentang apa yang kita hirup, tapi tentang siapa yang bernafas di dalam diri kita. Bagian 2. Jembatan antara langit dan bumi. Perspektif kitab suci dan leluhur. Para sahabat Suara Batin, mari kita menyelam lebih dalam ke masa lalu, ke waktu di mana manusia belum terdistraksi oleh bisingnya gawai dan hiruk-pikuk ambisi. Para leluhur kita, dari lembah Nil hingga pegunungan Himalaya, dari tanah Jawa hingga padang pasir Arabia, memiliki satu kesamaan. Mereka memperlakukan nafas sebagai entitas yang hidup. Dalam khazanah Islam, kita mengenal nafasur Rahman, nafas Sang Maha Pengasih. Al-Ghazali dan para sufi besar mengajarkan bahwa setiap tarikan nafas adalah hadiah langsung yang baru dari Allah. Jika kita bernafas tanpa kesadaran, ghaflah, kita sedang menyia-nyiakan percikan ketuhanan. Namun, saat kita menghirup nafas dengan zikir dan kesadaran, kita sebenarnya sedang menghirup sifat-sifat Allah yang maha kaya dan maha melimpah. Mari kita tengok tradisi timur. Dalam naskah Upanishad, nafas disebut sebagai prana, bahan dasar alam semesta. Mereka mengajarkan bahwa uang, emas, dan kesehatan hanyalah bentuk padat dari prana. Jika kita kekurangan secara finansial, itu hanyalah tanda bahwa aliran prana atau nafas kehidupan di dalam batin kita sedang tersumbat oleh ketakutan. Para sahabat Suara Batin, lihatlah betapa selarasnya ajaran ini. Leluhur Nusantara kita menyebutnya ilmu napas. Mereka percaya bahwa nafas adalah jembatan antara jagat cilik, diri kita, dan jagat gede, alam semesta. Di dalam kitab-kitab rahasia, diajarkan bahwa di antara nafas masuk dan keluar, terdapat titik diam atau kumbhaka. Di titik itulah, seorang hamba bertemu dengan Tuhannya. Rumi, sang penyair cinta, pernah membisikkan rahasia. Ada sebuah nafas di dalam nafasmu, carilah itu. Beliau tidak sedang berbicara tentang oksigen, melainkan tentang kesadaran murni. Saat kita mampu menyentuh nafas terdalam ini, kita tidak lagi perlu mengejar rezeki. Mengapa? Karena rezeki, seperti halnya udara, selalu tersedia dalam jumlah yang tak terbatas bagi mereka yang tahu cara menerimanya. Satu tarikan nafas yang selaras dengan frekuensi syukur
adalah magnet terkuat di muka bumi. Mari kita pahami ini. Keberlimpahan bukanlah hasil dari pengumpulan, melainkan hasil dari penyelarasan. Ketika nafas kita selaras dengan irama alam, maka semesta tidak punya pilihan lain selain mencurahkan isinya kepada kita. Bagian 3. Saat spiritualitas bertemu laboratorium, sains di balik nafas. Para sahabat suara batin, mungkin sebagian dari kita bertanya, bagaimana mungkin urusan spiritual seperti nafas bisa berpengaruh pada urusan material seperti uang dan keberuntungan? Disinilah sains modern datang untuk membuktikan apa yang telah dibisikkan para leluhur ribuan tahun silam. Mari kita masuk ke dunia fisika kuantum. Sains hari ini mengakui bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk tubuh kita, pikiran kita, hingga uang di dompet kita, pada dasarnya adalah getaran energi. Albert Einstein pernah berkata, semuanya adalah energi, dan itu saja. Cocokkan frekuensi realitas yang Anda inginkan, dan Anda tidak bisa tidak mendapatkan realitas itu. Lantas, di mana peran nafas? Nafas adalah remote control atau pengatur frekuensi tubuh kita. Saat kita bernafas pendek dan terengah-engah karena stres atau rasa takut akan kekurangan, otak kita memancarkan gelombang beta yang kacau. Dalam kondisi ini, tubuh memproduksi hormon kortisol yang menutup akses kita ke pusat kreativitas dan solusi. Secara kuantum, kita sedang memancarkan sinyal, saya kekurangan, dan alam semesta, seperti cermin yang jujur, hanya akan memantulkan lebih banyak kekurangan ke dalam hidup kita. Namun, perhatikan apa yang terjadi saat kita mengambil satu tarikan nafas yang dalam, lambat, dan sadar. Secara biologis, kita mengaktifkan saraf vagus yang seketika menurunkan detak jantung dan membawa otak ke gelombang alfa atau theta. Inilah kondisi flow atau kondisi hening. Dalam kondisi ini, jantung dan otak kita mengalami apa yang disebut para ilmuwan sebagai coherence, keselarasan. Para sahabat suara batin, saat jantung dan otak selaras, tubuh kita berubah menjadi antena elektromagnetik yang sangat kuat. Kita tidak lagi memancarkan sinyal ketakutan, melainkan sinyal keberlimpahan. Secara sains, ini disebut sebagai entrainment, penyelarasan getaran individu dengan getaran alam semesta yang maha luas. Satu tarikan nafas yang penuh syukur, secara harfiah mengubah kimia darah kita dan mengubah tanda tangan elektromagnetik kita di medan kuantum. Kita tidak perlu mengejar peluang. Peluanglah yang akan tertarik masuk ke dalam orbit hidup kita karena frekuensi kita sudah selaras. Sains tidak lagi bertentangan dengan spiritualitas. Sains justru menjadi saksi bahwa kita adalah pencipta realitas kita sendiri melalui setiap nafas yang kita hirup. Jadi, ketika saya katakan keberlimpahan datang melalui nafas, itu bukan sekedar kiasan, itu adalah mekanisme biofisika yang nyata. Bagian 4. Intisari ajaran, teknik satu tarikan nafas keberlimpahan. Para sahabat suara batin, tibalah kita di gerbang praktik. Pengetahuan tanpa praktik hanyalah beban di kepala, namun pengetahuan yang dipraktikan akan menjadi kebijaksanaan yang mengubah nasib. Sekarang, saya ingin kita semua melepaskan sejenak apapun yang sedang digenggam. Duduklah dengan nyaman, tegakkan punggungmu, karena punggung yang tegak adalah antena yang sempurna untuk energi semesta. Mari kita lakukan teknik satu tarikan nafas keberlimpahan ini bersama-sama. Jangan hanya menonton, tapi rasakan keajaibannya di dalam sel-sel tubuhmu sendiri. Langkah pertama, pengosongan, the void. Keluarkan nafasmu melalui mulut secara perlahan sampai habis. Benar-benar habis. Dalam tradisi kuno, ini adalah simbol membuang ego, rasa takut, dan mentalitas kekurangan. Kosongkan wadah batinmu, karena Tuhan tidak akan mengisi wadah yang sudah penuh dengan keraguan. Langkah kedua, penarikan, the receiving. Sekarang, tarik nafas perlahan melalui hidungmu dalam hitungan 4 detik. Bayangkan bukan sekedar oksigen yang masuk, tapi cahaya keemasan yang membawa partikel keberlimpahan. Katakan dalam hatimu, aku menarik frekuensi kekayaan Sang Maha Kaya ke dalam setiap sel tubuhku. Rasakan udara itu memenuhi perut, lalu dada, hingga ke puncak kepalamu. Langkah keempat, penahanan, the expansion. Tahan nafasmu sejenak di puncak tarikan. Inilah titik sakral yang disebut para yogi sebagai kumbhaka. Di detik diam ini,
Visualisasikan impianmu bukan sebagai sesuatu yang akan datang, tapi sesuatu yang sudah ada. Rasakan sensasi memiliki rezeki yang melimpah itu sekarang juga. Biarkan tubuhmu terbiasa dengan getaran sudah terjadi. Langkah kelima, pelepasan, the trust. Hembuskan nafasmu perlahan, sangat perlahan melalui hidung. Ini adalah langkah yang paling menentukan. Melepaskan nafas adalah simbol ketawakalan total. Simbol bahwa kita percaya semesta akan memberikan nafas berikutnya. Begitu juga dengan rezeki. Kita melepaskan kemelekatan karena kita tahu sumbernya takkan pernah habis. Para sahabat suara batin, saat kita melakukan satu tarikan nafas ini dengan sadar, saraf vagus kita mengirim sinyal ke otak bahwa semua baik-baik saja. Di saat itulah, medan elektromagnetik jantungmu meluas hingga bermeter-meter di sekitarmu, menjadi magnet yang mulai menarik peluang, orang-orang yang tepat, dan ide-ide cemerlang. Saya mengajak kita semua, praktikkan ini setiap kali pikiranmu mulai berbisik tentang kekurangan. Jangan biarkan ketakutan mengambil alih nafasmu. Ambil satu tarikan nafas kesadaran ini, dan lihatlah bagaimana dunia di sekitarmu mulai bergeser mengikuti frekuensi barumu. Mari kita buktikan bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang bernafas dengan iman. Bagian 5. Penutup. Menjadi magnet keberlimpahan. Para sahabat suara batin, sampailah kita di penghujung kajian ini. Namun sesungguhnya, ini adalah awal dari kehidupan baru kalian. Ingatlah, keberlimpahan bukanlah tentang seberapa keras kita mengejar dunia, melainkan tentang seberapa luas wadah batin yang kita miliki untuk menampung anugerahnya. Dan nafas adalah cara kita memperluas wadah itu setiap detiknya. Mulai hari ini, jangan lagi bernafas seperti orang yang merasa kekurangan. Jangan lagi bernafas dengan dada yang sesak karena khawatir akan hari esok. Bernafaslah seperti seorang raja yang tahu bahwa perbendaharaan ayahnya takkan pernah habis. Bernafaslah dengan bahu yang tegak, karena secara hakikat, Anda adalah khalifah di muka bumi ini yang didukung sepenuhnya oleh seluruh kekuatan langit dan bumi. Para sahabat suara batin, saya mengajak kita semua, lakukanlah praktik satu tarikan nafas ini selama 7 hari ke depan, sesaat setelah Anda terbangun dari tidur. Amati dengan jeli bagaimana dunia merespons getaran baru Anda. Perhatikan bagaimana orang-orang mulai bersikap lebih baik, bagaimana solusi muncul di saat yang tak terduga, dan bagaimana kedamaian menyelimuti rumah tangga Anda. Karena ketika batin kita selaras, kenyataan luar tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri. Jika kajian ini telah menyentuh bagian terdalam dari diri Anda dan memberikan secercah cahaya baru, saya mengundang Anda untuk bergabung dalam keluarga besar kami. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta berikan like pada video ini sebagai bentuk energi syukur Anda hari ini. Bagikanlah video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Ingatlah prinsip alam semesta. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kembali kepada kita. Dengan membagikan pesan keberlimpahan ini, Anda sedang membuka keran rezeki Anda sendiri untuk mengalir lebih deras. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini. Tetaplah bernafas dengan sadar. Tetaplah terhubung dengan suara batin, suara terdalam dari setiap diri manusia yang menuntun ke jalan kebenaran dan keberlimpahan tanpa batas. Sampai jumpa di ruang kesadaran berikutnya. Saya mendoakan agar setiap tarikan nafas Anda mulai hari ini membawa keberkahan, kesehatan, dan kekayaan yang melimpah ruah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberlimpahan tanpa batas.